di penjelasannya Mas Eko saya pikir itu juga akan menjadi ini ya, akan dijawab sepertinya harus oleh Bang Abdon di berikutnya, karena di sesinya Bang Abdon juga membicarakan tentang bagaimana dinamika gerakan masyarakat adat dulu, karena Bang Abdon sebenarnya mengikuti dari awal gitu Bang ya, bagaimana naik turunnya dan apa pertimbangan dari pilihan-pilihannya, karena di yang waktu Mas Geger itu juga sempat muncul misalnya dari dilema atas peta itu misalnya, tapi muncul juga pertanyaan, kalau bikin garis tegas peta oleh masyarakat adat di tengah negara sedang menggaris peta untuk kebutuhan kapital, apa yang terjadi? Jangan semakin gawat gitu ya, semakin hancur-hancuran gitu. Walaupun dalam dalam situ juga ada muncul muncul satu dilema, dan kemudian di politik pengakuan itu dengan segala keterbatasan yang di salah satunya diberikan oleh Mas Eko, eh, sejauh apa jangkauan dari apa namanya pengakuan itu sendiri, karena pengakuan itu sendiri harusnya punya syarat-syarat tertentu agar dia menjadi utuh gitu. Pengakuan di tanah misalnya dia lebih banyak masuk ke, gampangnya mungkin saya bilang, ketika dia tidak mengganggu kepentingan kapital besar, oke diakui. Kalau dia mengganggu, dia menjadi hambatannya semakin banyak banget. Ya mungkin itu Bang Abdon, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, makasih Ilham. Selamat siang kawan-kawan semua. Jadi ya saya Abdon Nababan ya. Kalau saya sebenarnya membicarakan ini karena ini kehidupan saya hari-hari paling tidak selama 19 tahun terakhir. Ya, jadi kalau apa yang saya sampaikan itu di samping saya membaca, tentu saja sebenarnya saya mengerjakan apa yang saya pikirkan. Ya, jadi bisa jadi nanti nggak ada teorinya nih, Mas Eko. Ya, jadi saya coba sampaikan ini ya, lanjut ya. Jadi saya coba mulai dari Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang pertama ini, ya. Jadi ini ada satu pernyataan yang waktu itu bikin orang kaget, ya kaget. Ada yang merasa marah, ada yang merasa curiga, ada yang merasa senang. Pasti peserta kongres pasti senang ini, ya, karena ini adalah satu kalimat pendek yang berhasil dimunculkan oleh satu tim kecil di kongres itu, tim perumus di kongres itu, yang diambil dari ucapan seseorang peserta, dan itu mewakili persoalan yang disampaikan oleh hampir 1.000 orang itu, ya. Jadi sederhana pernyataannya. Jika negara tidak mengakui kami tidak mengakui negara. Ya. Sampai saya ditelepon oleh asistennya Pak Jenderal Wiranto dan minta bertemu. Ya, menjelaskan ini, kemudian ada banyak proses ya, dan banyak sekali, termasuk banyak juga masyarakat adat keras sekali, nanti kita dibunuhin semua. Karena ini menyatakan kemerdekaan, menantang negara, kira-kira begitu ya. Jadi ini penting. Nah, saya mau menjelaskan sedikit tentang, tentu saja ini bukan hanya kata-kata atau kalimat pendek yang tidak punya nyawa. Jadi bagi gerakan masyarakat adat di Nusantara ini nyawanya sesungguhnya, ya. Oke, lanjut. Jadi kalau kita lihat ini ya, tentu saja gerakan masyarakat adat berdiri kali ya. Sakit leher. Jadi kalau kita bicara gerakan masyarakat adat, dia kan bagian dari gerakan sosial. Jadi dia tidak bisa dipisahkan dari perlawanan yang terjadi di berbagai. Karena itu dalam konteks masyarakat adat itu tentu saja ada di sana perbenturan atau perkelahian sistem. Jadi ini bukan hanya ini ada sistem yang berkelahi. Sistem yang ada email. Sistem yang apa ya? Bergolak. Nah, sistem itu sistem adat. Sistem adat ini sangat lokal dia. Levelnya mungkin di level kampung, di level marga,
atau paling tinggi di level suku. Ya. Dan masing-masing ini beragam, satu sama lain ini nggak sama. Ya, punya kekasan masing-masing. Dan dulunya ini nanti kita lihat di mana dia garis dulu dan sekarang itu. Dulunya mereka itu berdaulat, mandiri, bermartabat. Ya. Jadi mereka masih memegang, melaksanakan yang namanya the right to self-determination. Mereka sendiri menentukan hidup mereka sebagai satu kesatuan masyarakat. Mereka mengatur, mengurus dirinya dengan kelembagaan adat, dengan hukum adatnya. Kita sekarang sebut pemerintahan adat. Punya sistem nilai sendiri. Ya. Dan karena itu di dalam budaya-budaya atau pergaulan di Nusantara selalu muncul satu hukum publik yang dianggap satu kebenaran sejati. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, kalau di kampung kami di Tangau Batak, si dapot suluk bonalo. Gitu ya, pertama mana Bapak? Bahasa Batak saya benar nggak? Si dapot suluk bonalo. Jadi kalau kamu orang dari luar, apapun, maka suluk itu liter, harus pakai liter di sana. Jadi kalau kamu berdagang, jangan bawa literan sendiri. Ya, nggak boleh. Artinya itulah. Jadi hukum itu berlaku. Ya. Tapi kemudian itu berubah karena sistem negara masuk. Ya. Sistem negara, apalagi negaranya integralistik, negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Yang semuanya didorong untuk seragam, terpusat, terkendali. Jadi ini inti dari gerakan. Bagaimana sistem-sistem adat yang lokal, yang beragam, yang berdaulat, mandiri, bermartabat itu bisa kembali. Ya. Kan orang kalau mendengar the right to self-determination itu pasti langsung demam itu Kementerian Luar Negeri. Yang dibayangkan itu adalah karena di otak mereka the right to self-determination itu yang eksternal. Yang kita bicarakan ini yang internal the right to self-determination. Bahwa kita merasa merdeka di negara merdeka yang namanya Indonesia. Bisa nggak kita merasa merdeka di negara merdeka yang namanya Indonesia? Hari ini itu tidak ada. Ya. Kita terjajah di negara yang baru terbentuk tahun 1945 yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi gerakan masyarakat adat ini bukan hanya di Indonesia, itu adalah inti dari gerakan dekolonisasi, gerakan anti penjajah. Kalau itu gak dipahami, maka tadi bisa terjadi tuduhan romantisme, tuduhan ini, tuduhan yang aneh-aneh. Ya. Yang kedua, negara itu tidak hadir sebagai negara saja. Dia juga ditumpangi oleh yang namanya ideologi kapitalisme yang berbeda dengan ideologi masyarakat adat. Jadi pertarungannya bukan hanya soal politik dan kekuasaan, pertarungannya sampai kepada sistem bagaimana masyarakat adat harus hidup setelah kehadiran negara. Dua sistem ekonomi bertarung. Ya. Satu dasarnya kapital, satu dasarnya kebudayaan manusia, sosial. Dan keduanya itu tentu saja mengakibatkan ada satu situasi yang ini ada nyata. Terjadi ketidakadilan, terjadi penindasan, dan penaklukan dan penjajahan. Jadi ini gerakan nggak muncul tiba-tiba. Ini karena ada kejadiannya. Yang dialami oleh banyak orang. Gitu. Dan para korban ini kemudian saling berkomunikasi. Saling bercerita. Ya. Mungkin tidak langsung korban di Halmahera ketemu dengan korban di DPM, di Dairi, ya, tapi dijembatani oleh Mas Eko, ya, ada LSM di sini, ada akademisi di sini, ya, ada wartawan di sini, terjadi
dan muncul dari situ rasa senasib setenang umat. Kalau ini nggak muncul, jadi jangan dianggap ini gerakan masyarakat adat hanya urusannya kepala-kepala adat. Tidak, ini ada urusannya Mai juga ini. Emil, Eko, mungkin Mas Hawan. Dia sambungin orang-orang ini. Dia dorong mereka untuk berpikir lebih besar dari kampungnya, dari sukunya, ya, bahkan dari negaranya. Karena itu kemudian gerakannya juga nggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia, gitu ya. Nah, perasaan bersama inilah yang mendorong munculnya gerakan ini. Ya, dalam konteks kita tadi itu kalau di Indonesia tadi itu yang slide pertama itu 17 Maret 1999. Dengan berbagai kekuatan sumber daya, kita berhasil mengorganisir mereka bertemu di satu tempat di Jakarta dan menyatakan yang tadi itu. Jadi gerakan ini, satu lagi. Jadi gerakan ini adalah gerakan yang tidak menerima kenyataan, ya, apa adanya, dan harus memulai jalan pergulatan. Jalan pergulatan paling tidak gerakan masyarakat adat yang diamanatkan ke aman itu adalah ini. Jika negara tidak mengakui kami, kami tidak mengakui negara. Jadi sebenarnya pertanyaannya bagaimana memaknai ini? Karena di aman beda-beda memaknai ini. Ya. Ada yang memaknai ini sebenarnya ngapain kita diakui? Ya. Dengan mengakui Indonesia berarti kita mengakui kita terjajah dong. Ya, menerima keadaan. Kira-kira begitu kan? Ada juga yang menerjemahkannya itu oke, kalau tidak ada pengakuannya kita merdeka, tapi mau merdeka pakai apa juga nggak tahu. Tapi ini begitu. Nah, kalau karena saya kan kebetulan memimpin proses ini, saya punya cara sendiri melihatnya. Jadi kalau saya melihatnya oke, dengan begini, coba kita lebih sedikit bicara negara, kita perbanyak bicara tentang kita. Ya, karena negara ini pun tadi karena bangunan negara itu kan bangunannya dua saja, kolonialisme dan kapitalisme. Ya, jadi dia tidak akan mungkin dengan ikhlas dan tulus menyerahkan kekuasaan itu tadi, devolusi itu ke rakyatnya. Karena itu bagi saya menerjemahkan ini kita harus merebut. Kita harus merebut. Kita harus memaksa negara untuk melakukan kewajibannya. Karena itu kan kewajiban konstitusionalnya kan sudah ada sebenarnya. Ya, Pancasilanya bagus banget tadi itu ya. Itu janji surganya tuh ya. Tapi ya ternyata nggak begitu. Oke, kira-kira begitu ya. Jadi saya menjelaskannya begitu supaya dudukan pembicaraannya lebih clear. Karena itu kan tidak mungkin hanya hubungan untuk membangun gerakan, tidak mungkin. Ya, mungkin kalau ada masalah kasih bantingan untuk mereka supaya bisa makan di penjara karena melawan masih bisa lah. Tapi itu tidak mungkin lama, ya. Nah, karena itu kita juga mendorong ada satu cita-cita bersama yang kita ini sebenarnya ini muncul dari saya kongres sebenarnya terinspirasi dengan Soekarno saja mendiskusikan itu. Jadi saya taruh Trisaktinya Soekarno itu saya coba kontekstualisasi untuk masyarakat adat. Karena itu ya masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, bermartabat itu saya coba terjemahkan di dalam apa yang ini dan kemudian didiskusikan sama-sama dan diterima. Yang ini ya, lanjut. Ini karena jadi kita coba menerjemahkan apa yang kita sebut dengan berdaulat, apa yang kita sebut dengan mandiri, apa yang kita sebut dengan bermartabat. Intinya dari ini adalah ya kalau di dalam ada 3 poin saja kalau saya menerjemahkan ini. Satu, pertama memang soal tadi nilai keadatan. Jadi nilai keadatan ini sebenarnya nggak persis sama dengan yang sering disebut orang keaslian. Jadi bukan keaslian, ya. Jadi keadatan. Jadi keadatan itu nilai-nilai yang memang
ya sudah mereka pegang dari dulu. Tidak ada pengaruh negara di sana, tidak ada pengaruh kekuasaan yang dominan di sana. Mereka memproduksi sendiri dan itu bisa berubah berdasarkan kesepakatan mereka. Ya, jadi kalau keaslian itu seolah-olah masyarakat adat, karena sudah masyarakat adat nggak boleh lagi bikin yang lain, harus asli. Tidak demikian itu. Jadi istilahnya Mas Eko tadi itu nilai keadatan. Itu yang pertama. Dua, tentu saja atau yang ketiga atau fondasi yang ketiga memang self governance, mengatur dan mengurus diri sendiri. Itu yang ketiga. Dan yang kedua, yang ketiga itu adalah kedaulatan ruang, kedaulatan territorial right. Ya, ini nanti penting ketika saya menjelaskan tentang peta wilayah adat. Ya, jadi berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, bermartabat secara budaya ini, ya kita pilih untuk menjelaskan yang tiga hal tadi itu, ya karena memang orang sudah terbiasa dengan Trisaktinya Soekarno. Ya, ini kita juga Trisakti nih. Ya, jadi tidak ada Trisaktinya pada level bangsa Indonesia kalau Trisakti di level masyarakat adat ini nggak selesai. Jadi ini menjadi prasyarat, ini menjadi langkah, kira-kira begitu. Jadi apa namanya? Apa judulnya ini kita diskusi kita? Hah? Artikulasi. Nah, ini artikulasinya ini artikulasi. Ini soal artikulasi, ya. Oke, lanjut. Ya. Oke. Nah, terus. Nah, sekarang ini adalah bagaimana pengorganisasiannya. Ini memang agak rahasia, tapi jadi saya hanya sebagian besar saja ya. Ya, ini. Jadi kalau nanti yang mau tertarik dengan ini, ada tulisan saya untuk pendidikan kader pemimpin di Aman, itu agak detail. Ya, tapi bukan di sini. Ya. Nah, tentu saja kami sejak awal dari mempelajari seluruh ini memang menempatkan bahwa sosialisme atau komunalisme adat itu sebagai apa ya, kalau disebut gerakan harus punya ideologi, ya inilah dia. Ya, apapun teman-teman membayangkan ini. Ya. Yang kedua, tentu saja dia harus dikerjakan, dioperasionalkan. Ya, untuk tercapai suatu saat nanti, entah kapan. Karena itu ya, dalam gerakan masyarakat adat ini terkenal nih 4 kata. 4 kata penting dalam gerakan masyarakat adat, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. 1, eksis, resist, indigenize, dan decolonize. 4 kata ini sangat penting. Ya. Yang ketiga, di dalam gerakan ini kita mencoba atau paling tidak memastikan, bukan hanya mencoba, memastikan bahwa ada pertemuan antara kearifan para tetua, ya, orang-orang tua ini yang memegang pengetahuan-pengetahuan yang selama ini dengan kaum muda, keberanian kaum muda. Jadi kalau dilihat, misalnya dilihat Aman hari ini, nggak tahu lah hari ini ya, ya mudah-mudahan masih begini. Ya karena nggak bisa mewakili Aman lagi untuk membicarakan Aman hari ini ya. Jadi ya, tapi dalam apa diskusi dan rancangan dalam apa yang kita gimana mempertemukan orang tua yang punya kearifan, yang punya pengetahuan, tahu tentang perjalanan masyarakat adat dengan anak-anak muda yang mungkin juga sudah tersesat. Anak-anak muda ini kan ya sudah lama ini kan masuk sekolah ini nggak pernah sekolah adat lagi kan ini. Jadi tapi bagaimana ini bertemu menjadi satu kekuatan, ya itu yang ingin dibangun di dalam gerakan ini. Terus yang keempat ini struktur organisasinya aliansi ya, tapi pendekatannya teritorial. Ya, teritorial ini maksudnya ya harus hadir di seluruh Nusantara dengan berbagai bentuknya dan bisa memotret, melaporkan apa yang terjadi di teritorinya. Ya, jadi kalau lihat struktur Aman itu ada pengurus besar, ada pengurus wilayah, ada pengurus daerah, terus ada komunitas-komunitas. Ini agak-agak dipengaruhi sebenarnya bagaimana kita menghadapi bina teritorial TNI Angkatan Darat. Waktu itu kan ini diskusi ini masih masa-masanya bina dwi fungsi ABRI diskusinya ya, teritorial.
Jadi kalau kita nggak juga menguasai teritori, berarti mereka lah yang menguasai, karena sistem teritorial mereka lebih lengkap dari pemerintah Indonesia. Ya, jadi agak-agak ada ininya di sana. Ya, ternyata sekarang balik lagi katanya ya, atau akan balik lagi. Jadi sistem teritorial ini harus kita perkuat lagi. Ya, nah, dan bagaimana menghubungkan sistem teritorial ini dengan pendekatan kultural, batas-batas adat, suku, karena mestinya pengorganisasian masyarakat adat itu dibangun di atas kekuatan itu. Ya. Kalau pakai pendekatan negara lagi, administrasi dan politik, kita akan makin terpuruk. Ya, ini yang kita lakukan. Tentu saja ada rekrutmen kader-kader di kampung-kampung, ya. Ada metode pengkaderan berjenjang, ya, gerakan apa, kader pemula, kader penggerak, kader pemimpin, ya. Terus ada pelibatan dan pengorganisasian terpisah untuk warga adat yang memiliki kebutuhan dan aspirasi khusus. Karena itu diaman, kemudian oke, perempuan adat itu supaya dia bisa juga menjadi kekuatan kritis di aman. Nah, kira-kira begitu. Diaman dulu nih. Karena tadi ada kekhawatiran macam-macam nih kan. Jadi perempuannya sendiri harus dipastikan itu hadir di aman di organisasi. Jadi sejak awal misalnya Dewan Aman itu selalu perempuan laki-laki. Ya, jadi bukan 30%, 50%. Ya. Dan mereka di samping terlibat di dalam aktif di dalam struktur organisasi, mereka kalau mau punya organisasi sendiri kalau mau. Jadi itulah kenapa ada perempuan aman, ada BPAN, ya. Di Kongres Tanjung Gusta juga diperintahkan supaya ada organisasi khusus untuk disabilitas, difabel. Ya, saya nggak tahu kesulitannya di mana, kenapa itu belum muncul. Para petani juga boleh mengorganisir diri di aman sebagai organisasi sayap. Para buruh juga boleh. Apalagi. Jadi sebenarnya organisasi ini dirancang untuk pengorganisasian untuk yang sektor-sektor juga, ya. Jadi kira-kira begitu. Lanjut. Nah, apa yang didorong di dalam gerakan ini? Tentu saja ya, karena ini gerakan sosial, jadi memang kuncinya memang di orang, kuncinya di manusia. Harus ada yang bekerja. Jadi ini yang sebenarnya banyak kita kerjakan. Satu, bekerja di basis-basis. Melakukan pendidikan tadi itu yang seperti disebut, nggak bisa ini, ya. Harus ada yang bekerja juga, itu mempengaruhi orang lain, ya. Kampanye, advokasi, ketemu pejabat, ketemu ini gitu harus ada, dan harus ada orang juga yang membangun wacana. Jangan masyarakat adat ini sebagai istilah dulu juga wacana kan, sekarang mulai masuk jadi kebijakan, ya. Mudah-mudahan nanti ada RUU masyarakat adatnya pakai masyarakat adat pula dia kan. Jadi diskursus ini harus ada, kampanye harus dikerjakan, riset seperti yang dilakukan oleh Mas Eko tadi itu harus dikerjakan. Ya. Kenapa? Ya, yang ada di aman ini atau yang ada di gerakan langsung ini nggak sempat waktunya melihat gerakan ini dari jauh. Kalau Mas Eko kan ikut gerakannya, ada kesempatan dia ini. Jadi ya ini dulu yang saya lakukan juga dengan teman-teman. Ya saya bilang saya nggak sekolah ya, tapi kalian harus sekolah, cari ilmu, nanti cerita yang dari sekolah dapat apa, kan kira-kira begitu ya. Kayak Oji dulu kita minta jadi apa, karena dia pulang sekolah nggak tahu nih Yance sudah dikasih belum dia nih untuk, harus. Jadi diskursus ini penting, riset ini penting. Menurut saya Yogyo itu di sini nih, membekali para aktivis yang bekerja yang nggak sempat sekolah ini, ya, yang nggak sempat membaca itu teori-teori besar itu, ya, supaya mereka dibekali dengan pengetahuan, ya. Mudah-mudahan diterima oleh saya Yogyo itu. Kira-kira Mas Wan ya. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi yang saya sebutkan itu. Ini sebenarnya intinya. Jadi kalau dilihat itu, kalau kita lanjut. Ya, kalau kita lihat ini eksis, nggak bisa enggak. Misalnya ya, kita dulu di awal-awal aman itu kita memperkirakan secara kasar saja kita 70 juta. Ya, 70 juta, dan ini sebenarnya konservatif. Masih mungkin lebih besar karena ini kan soal perasaan. Ini kan soal bagaimana orang mengidentifikasi diri. Waktu saya itu
jagoan di Telapak, ya, masih aktivis LSM, gitu, saya kan merasa diri saya bukan masyarakat adat, penyelamat saya, kan? Logikanya kan begitu kan? Boleh cari uang banyak, boleh ini, mau menyelamat di kampung, kan logikanya begitu. Gak taunya setelah saya lihat kampung saya ikut terlibat dengan advokasi TPL, ternyata saya bagian dari korban juga rupanya kan. Ya, saya merasa dulu bagian dari penyelamat. Ya, jadi artinya jumlah ini kan bisa besar ini, bisa terus membesar karena yang sekarang mungkin profesor, dia kembali merasa dirinya masyarakat adat lagi. Yang doktor ini, yang ini, oh saya ternyata masyarakat adat juga. Karena kemarin lupa jalan aja, jalan pulangnya nggak ada, gitu ya. Nah, jalan pulangnya nggak ada, ya kan begitu. Ya. Nah karena itu bagaimana ini dibangun supaya harus terlihat. Ini bukan hanya untuk gerakan masyarakat adat. Seluruh gerakan sosial kalau tidak terlihat dan terdengar, terus nah gimana? Malu-malu. Nah kalau ini saya bilang oke, kita harus hadirkan. Ya, kadang-kadang makanya saya pakai ulos ini lebih rajin setelah aktif di Aman tuh pakai tali-tali. Ini mau menunjukkan bahwa kami ada. Jadi bukan hanya sekedar ini ya, menunjukkan kami ada, kami masih hidup. Ya, baik secara nyata maupun secara simbolik. Gimana kita memperluas ini? Sekarang di samping dunia nyata ada lagi dunia apa? Dunia maya. Hadir juga di sana. Kita latih anak-anak muda untuk jadi visible. Ini menurut saya. Dan tentu saja kembali kita minta, kita dorong menggunakan bahasa, ya bahasa ibu, ya dengan sesama warga sendiri. Ini juga kita krisis nih, ya krisis yang ini ya. Menggali dan menulis sejarah sendiri, dan yang paling penting menurut saya sebagai alat kita untuk eksis ini, untuk visible itu peta wilayah adat. Jadi tadi yang disebutkan itu peta wilayah adat ini untuk menggaris, tapi untuk mendefinisikan diri sendiri, ya, dan menyatakan dia hadir. Ya, saya tahu ini tidak mudah karena kartografi memaksa kita harus menggaris, ya. Karena garis itulah yang dipakai oleh negara. Tapi tentu saja apa yang kita garis itu bisa saja kita bikin kesepakatan-kesepakatan yang lain di masyarakat adat. Tapi memang harus hadir dulu gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja harus resist. Gimana di setiap kesempatan. Tadi itu ya. Kalau ada yang masuk ke tempat kita tidak melalui proses adat kita, kita melawan. Ini bisa nggak kita rawat terus-menerus? Tadi saya ada diskusi dengan itu tentang apa FPIC. Ya. FPIC itu apa sih? FPIC itu sebenarnya sudah ada tadi. Itu bukan konsep yang baru datang dari luar. Itu kan sama konsep dengan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung tadi itu. Tapi kadang-kadang kita nggak mampu menggalinya dari yang kita punya. Nah, coba digali dan itu digunakan sebagai apa? Energi perlawanan. Loh, jadi kalau yang masuk itu berarti tidak beradat. Tanpa proses adat berarti nggak beradat. Terus mau diapain kalau orang nggak beradat? Ya kan? Dan biasanya kalau di masyarakat adat lebih takut orang disebut tidak beradat daripada tidak beragama kan? Nah, ini begitu. Jadi resistensi ini gimana terus menerus. Dan kalau bisa itu, kalau saya sih, kalau dulu itu ketika memimpin Aman itu, memastikan harus ada titik api sekian banyak di satu tempat. Yang saya tahu daerah itu ini. Kalau tidak ada juga terpaksa harus turun sendiri ya. Mil, pergi ke sana ya. Ya, sekjen mengorganisir sendiri langsung ke lapangan kalau perlu. Ya. Nah, ini resistensi. Yang ketiga ini, teman-teman, ini juga penting, indigenize. Tadi saya sebutkan tadi itu. Masyarakat adat karena sudah lama sekali ya penjajahannya itu. Jadi tadi kan soal sejarah. Sejarah yang saya sebutkan tadi itu kan Orde Baru dan pasca Orde Baru. Tapi gerakan masyarakat adat ini sudah hidup jauh sebelumnya. Ya. Misalnya di Tanah Batak ketika Padri mau mengislamkan Tanah Batak dilawan oleh Sisingamangaraja ke-10. Karena mereka
mau mempertahankan agama aslinya. Itu juga gerakan masyarakat adat pada zaman itu. Seluruh sikap itu adalah gerakan spiritual melawan hegemoni kolonialisme. Dan mungkin juga saya dengar-dengar ada yang menulis juga termasuk hegemonisme kerajaan Mataram atau apa gitu ya. Jadi itu juga gerakan masyarakat adat. Ya. Baduy juga salah satu bentuk gerakan masyarakat adat. Jadi itu sebelum Indonesia merdeka. Jadi ada banyak sekali gerakan masyarakat adat gitu ya. Yang mudah-mudahan nanti saya Yogyo dan mungkin para sejarawan menuliskannya secara lengkap. Jangan hanya menuliskan pasca 98, 99. Menurut saya itu benar, gerakan masyarakat adat. Energi kita belum ada untuk mengikat. Jadi teman-teman, ya, indigenisasi ini menjadi sangat penting. Ya, kembali ke nilai keadatan yang disebutkan oleh Mas Eko tadi. Ya. Karena banyak juga sekarang pemimpin-pemimpin adat itu sudah lebih kapitalis dari kapitalis. Ya kan? Saking kapitalisnya dia nggak tahu itu kapitalisme, pokoknya dapat uang. Nah, itu masalah sendiri. Ya. Atau malah mungkin menjadi kaki tangan kolonial di komunitasnya. Jadi colonizer dia, bagian dari itu. Ya, itu bukan hanya anak-anak muda yang tadi ini, bukan di level pemimpin. Nah ini harus dilakukan ya. Paling tidak sekarang kita coba ada sekolah adat, ada sanggar-sanggar adat, ada diskusi lagi tentang pendokumentasian tentang nilai keadatan ini. Ini gerakan yang sebenarnya tidak muncul di ini, tapi ini sedang terjadi. Ini nanti mungkin Mai bisa cerita tentang penggunaan ritual untuk melakukan perlawanan. Itu juga indigenisasi. Jadi dulu yang dianggap ritual itu terbelakang penyembah berhala, malah ternyata bisa digunakan untuk perlawanan. Ritual-ritual itu. Ya. Jadi indigenisasi terjadi, dekolonisasi juga terjadi. Nah, yang terakhir ini, ya, lanjut. Dekolonisasi. Ya, dengan sistem itu memastikan ruang hidup yang semakin membesar. Itu kenapa tadi disebutkan ini kira-kira gimana ini hutan adat. Loh. Ya. Belum sempurna, belum yang kita inginkan. Jadi maksud saya itu kalau terlibat dalam gerakan ini tapi langsung yang sempurna, langsung ujung hasil akhir yang kita harapkan gak akan. Jadi kita butuh stamina. Ya, dan jangan cepat menilai orang tidak apa namanya? Itu cuma dapat segitu aja. Gitu ya. Jadi seolah-olah kita ini sedang berjuang di ruang hampa. Kalau kita perjuangkan RUU masyarakat adat langsung jadi besok karena kita sudah sepakat di pertemuan ini. Kira-kira begitu kan? Gak membayangkan ada kekuatan kolonial dan kapitalis di Senayan sana. Yang memastikan setiap kita bergerak satu langkah, mereka bergerak dua langkah untuk menghentikannya. Ya. Jadi dekolonisasi ini adalah satu perjuangan yang menurut saya akan paling panjang. Akan kita hadapi. Doktrin kolonial domain verklaring kan kita anggap akan sudah selesai lah, atau paling tidak akan lebih ini setelah undang-undang pokok agraria. Enggak, dibengkokin juga dengan undang-undang sektor. Artinya hari ini doktrin itu masih bekerja, masih menjajah kita gimana melakukan itu perubahan-perubahan ya. Jadi teman-teman, ini bukan gerakan yang akan cepat karena memang merusak biasanya jauh lebih cepat daripada memulihkannya. Jadi kalau kita dirusak berapa tahun ini? Hampir paling tidak masyarakat adat itu sudah dirusak setelah industrialisasi Eropa. Industrialisasi Eropa itulah yang mendorong kolonialisme dan mengembangkan kapitalisme lewat industri-industri nasional. Jadi sekarang saya agak khawatir dengan teman-teman aktivis juga yang mendorong reindustrialisasi nasional. Apa itu maksudnya? Mengambil tanah-tanah adat lagi kah? Karena ini mungkin saya ya, ada diskusi dengan teman-teman buruh. Saya selalu jantungan itu. Karena mereka memang mau industrialisasi nasional kan? Ya. Tapi industri nasional ini nanti artinya akan menambah lagi bencana untuk masyarakat adat kalau industrialisasi yang dipikirkan itu
adalah yang ada hari ini. Ini Mas Awan, pesan saya ini tentang industri nasional. Karena memang itulah awal dari bencana masyarakat adat ini. Komunikasi soal itu. Lanjut. Nah, jadi teman-teman, ya, kalau bisa membayangkan kira-kira begitu, ya. Bahwa itu dianggap strategi nggak tahu lah, ya. Kalau nanti detail-detail kan bisa kita diskusikan, ya. Karena ngomongin strategi katanya nggak boleh terbuka, ya. Tapi kalau mau datang ya kita diskusikan nanti, ya. Itu saja, Mas Eko. Terima kasih banyak. Mau lihat Bang Ablon Nababan, pemaparannya yang sangat bagus menurutku. Saya sangat setuju sekali sama Ablon tentang apa namanya, ini perjuangan panjang, dan itu juga tidak di ruang kosong. Banyak sekali apa namanya power yang lain yang harus dihadapi, dan ya apa namanya di termasuk yang dipaparkan Mas, bagian terjawab oleh Bang Ablon. Artinya termasuk di internal itu sendiri dia juga menjadi agenda dan terus melakukan pendidikan politik, dan eksis resis dan lain-lain. Itu saya juga sangat setuju sekali.